Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Saya Karisma Purnama Agustin, NPM 2117061013, asal sekolah SMA Negeri 1 Wartenong, Lampung Barat. Hobi saya mendengarkan musik dan membaca novel. Alasan saya memilih biologi terapan adalah lingkup pembelajaran yang menyenangkan, eksperimen luar ruangan, dan prospek karir yang luas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan kebijakan politik yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Pada poin pertama, yaitu mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-7. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa perhubungan. Pada saat itu, pedagang asing hadir di Nusantara dan berinteraksi dengan masyarakat menggunakan bahasa Melayu. Ini dipertegas oleh adanya aneka prasasti yang muncul di berbagai daerah Indonesia. Prasasti tersebut ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, dan ada juga yang menggunakan bahasa Melayu. Perkembangannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah yang menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dialek. Sumpah Pemuda berperan penting bagi eksistensi bahasa Indonesia karena pada Kongres Pemuda II pada 27 dan 28 Oktober 1928, pemuda Indonesia mencetuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Terkait dengan Sumpah Pemuda yang menjadi kebijakan politik yang menyertai eksistensi dari politik yang berkembang karena Sumpah Pemuda menjadi dasar bersatunya bahasa Indonesia, pemuda Indonesia, dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kompleksitas dari bahasa Indonesia menjadi dasar mengapa kebijakan-kebijakan politik hadir dan menyertai eksistensi dari bahasa Indonesia. Karena Sumpah Pemuda menjadi pondasi dan menjadi titik tolak ukur bagaimana menyatukan keberagaman di Indonesia. Proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 menjadi penting karena dituliskan dasar negara. Kedudukan bahasa Indonesia di bab 15 pasal 36, yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Undang-undang ini menjadi perpanjangan dari konstitusi karena di dalamnya mengatur tentang beberapa bagian, yaitu pengembangan pembinaan bahasa Indonesia dan peningkatan kualitas fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Selain itu, kebijakan politik juga turunan dari peraturan presiden. Presiden Jokowi melahirkan peraturan presiden nomor 63 tahun 2019, maka di peraturan presiden ini mencakup aturan tentang pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknis penulisan, dan pengejaan. Dan di peraturan presiden ini, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.